Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 akuntansi 2 akan menyampaikan materi mengenai depresiasi penyusutan aset. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih Saroh, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya. Saya Pererawati, saya Siti Hawana Faiza, saya Putri Nova Delia, Saya Susan Aprianti, saya Ulan Maudi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pengertian depresiasi aset. Aset tetap yang dipakai untuk operasi bisnis perusahaan mengalami penurunan nilai manfaatnya. Untuk memperjelas nilai aset dalam tiap periode, akuntansi memberikan cara untuk menghitung nilai penurunan aset tetap. Penyusutan bukan merupakan penilaian, tapi merupakan alat untuk alokasi biaya perolehan nilai aset tetap. Penyusutan bisa didefinisikan sebagai proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan atau cost aset sebagai beban dengan cara yang disistematik dan rasional dalam periode-periode yang mengambil manfaat dari penggunaan aset tersebut. Penyusutan atau depresiasi merupakan cara untuk mengalokasikan beberapa penurunan nilai dari aset tersebut untuk masing-masing periode yang dilalui. Faktor-faktor sebagaimana dalam ilustrasi. Faktor-faktor tersebut meliputi 1. Umur manfaat. Kemampuan kapasitas produksi dari aset yang digunakan dalam operasi bisa disebut sebagai umur manfaat aset. Dan juga perkiraan produksi bisa disebut umur manfaat. Terdapat perbedaan mendasar antara umur manfaat suatu aset dengan umur fisiknya. Seperangkat mesin mungkin secara fisik mampu memproduksi suatu produk tertentu selama bertahun-tahun di luar umur manfaatnya, tetapi mesin itu tidak digunakan untuk seluruh tahun itu karena biaya memproduksi produk dalam tahun-tahun terakhir mungkin terlalu tinggi. Yang kedua, nilai sisa, nilai atau nilai residu. Taksiran jumlah yang akan diterima pada saat aset itu dijual atau ditarik dari penggunaannya bisa disebut sebagai nilai pelepasan atau disposal, atau nilai sisa atau nilai residusi aset. Aset harus dikurangkan nilainya atau disusutkan sampai sejumlah itu selama umur kegunaannya. Untuk menggambarkan, jika aset mempunyai biaya 100 juta dan nilai residu 10 juta rupiah, maka dasar penyusutannya adalah 90 juta rupiah. Nilai sisa kadang diperhitungkan 0 karena nilainya kecil. Aset yang berumur panjang mempunyai nilai sisa yang besar. Metode-metode penyusutan. 1. Metode garis lurus. Metode garis lurus straight line method menggunakan waktu sebagai pertimbangan dalam penyusutan, bukan fungsi dari manfaat produksi. Metode ini secara konsep dipandang tepat karena banyak perusahaan menggunakannya karena metode ini sederhana. Ilustrasinya, harga perolehan dikurang nilai sisa atau nilai residu sama dengan biaya yang disusutkan. Biaya yang disusutkan dibagi umur manfaat atau dalam tahun sama dengan beban penyusutan per tahun. Rumusnya, penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi tafsiran umur ekonomis aset. 2. Metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari dasar penyusutan atau biaya semula dikurangi nilai sisa. Setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut, yaitu 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 sama dengan 15. Atau pecahan tersebut bisa dihitung dengan rumus N sama dengan N plus 1 tutup kurung garis miring 2. Jika umur ekonomis 5 tahun, maka pecahan tersebut adalah 5 dalam kurung 5 plus 1 dalam kurung per 2 sama dengan 15. Dan jumlah tafsiran umur kegunaan yang tersisa pada awal tahun sebagai pembilang. Metode ini pembilang menurun tahun demi tahun meskipun penyebutnya tetap konstan, yaitu 5 per 15, 4 per 15, 3 per 15, 2 per 15, 1 per 15. Pada akhir kegunaan umur aset tersebut, saldo tersisa harus sama dengan nilai sisa. Rumusnya, penyusutan sama dengan biaya nilai sisa dikali umur dibagi total umur aset. 3. Metode saldo menurun ganda. Metode ini biasa disebut
declining balance method yang menggunakan tarif penyusutan dinyatakan dengan persentase yang berupa kelipatan dari garis lurus, misal 1/10 disebut 10%. Tarif saldo menurun tetap konstan dan diterapkan pada nilai buku yang menurun setiap tahun, dan nilai sisa tidak dikurangkan dalam menghitung dasar penyusutan. Tarif saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aset itu pada awal setiap periode, karena nilai buku dari aset itu dikurangi setiap periode dengan beban penyusutan. Tarif saldo menurun konstan diterapkan pada nilai buku yang terus menurun dan menghasilkan beban penyusutan yang makin rendah setiap tahunnya. Proses ini berlangsung terus sampai nilai buku aset itu berkurang sampai tafsiran nilai sisanya pada saat penyusutan aset itu dihentikan. Rumusnya, penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi tafsiran umur aset. Praktek perhitungan depresiasi aset. 1. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Master Data memiliki 4 buah kendaraan yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2019 dengan total harga perolehan sebesar Rp900 juta, umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa sebesar Rp100 juta, penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. 2. Pada tanggal 1 Januari 2017, 4galau.com membeli 4 mesin produksi dengan total harga peroleh Rp500 juta. Mesin ini mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sebesar Rp50 juta. Penyusutan dengan menggunakan A. Metode jumlah angka tahun, B. Metode saldo menurun ganda. Pembahasan soal-soal yang telah dipaparkan sebelumnya sesuai petunjuk nomor 1, yaitu menggunakan metode garis lurus, di mana metode garis lurus memiliki atau mempunyai rumus penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dan dibagi taksiran umur ekonomis aset. Untuk harga perolehan tersendiri yaitu Rp900 juta dikurangi Rp100 juta dan dibagi taksiran umur ekonomis asetnya yaitu 5 tahun, diperolehlah Rp160 juta untuk penyusutannya. Penyusutan ini tidak akan berubah-ubah setiap tahunnya, tetap akan Rp160 juta karena menggunakan metode garis lurus seperti yang terdapat pada tabel atau jika terdapat pada dibuat neraca. Di sini harga perolehan awalnya yaitu Rp900 juta akan berkurang atau menyusut pada tahun berikutnya pada tahun 2020 senilai Rp160 juta menjadi Rp740 juta. Caranya yaitu Rp900 juta dikurangi Rp160 juta, maka hasilnya menjadi Rp740 juta. Ini akan terjadi 5 tahun ke depan sesuai taksiran umur ekonomis aset sampai pada tahun 2024 atau sesuai yang telah ditetapkan oleh taksirannya, hingga diperolehlah sesuai dengan taksiran umur ekonomis aset yaitu 5 tahun di akhir menjadi Rp100 juta. Jika dimasukkan ke dalam jurnal, jika dijurnalkan pada tanggal 31 Desember 2019, untuk uraiannya yaitu beban penyusutan mesin, beban penyusutan mesin akan didebetkan senilai Rp160 juta dan akumulasi penyusutan mesinnya yaitu Rp160 juta. Pada tahun berikutnya pun akan sama, yaitu pada tahun 2020 beban penyusutan mesin didebet Rp160 juta dan akumulasi penyusutan mesinnya dikredit senilai Rp160 juta. Pada tahun berikutnya pun akan sama, pada tahun 2021, 2022, 2023, Untuk pembahasan soal nomor 2 yaitu menggunakan dua metode, di mana metode pertama menggunakan metode jumlah angka tahun. Untuk rumusnya yaitu penyusutan sama dengan biaya dikurangi nilai sisa dan dibagi umur. Di sini Rp500 juta dikurangi Rp50 juta dibagi 15 tahun yaitu Rp150 juta. Jika dimasukkan ke dalam tabel atau pada neraca, di sini kolom pertama yaitu periode, di mana periode berisi tanggal atau tahun penyusutannya. Di sini ada dasar penyusutan. Dasar penyusutannya semua 450 juta. 450 juta ini didapat dari Rp500 juta dikurangi Rp50 juta dari biaya dikurangi nilai sisa
menjadi dasar penyusutannya. Dan untuk sisa umur yaitu pertama 5 atau menyusut menjadi 5, 4, 3, 2 sampai 1 dan dijumlahkanlah menjadi sisa umur, yaitu sisa umur pada totalnya itu 15 karena awal pertama 5, penyusutan yang kelima, keempat, ketiga, kedua dan ke-1. Dan untuk pecahannya pun sama. Di sini beban penyusutan yaitu berbeda-beda. Beban penyusutan seperti awal pertama dasar biaya atau harga perolehannya 500 juta dikurangi beban penyusutannya 150 juta rupiah menjadi 350 juta rupiah. Untuk 150 juta rupiah ini didapat dari rumus tadi, yaitu dari biaya dikurangi nilai sisa dan dibagi umur menjadi 150 juta rupiah. Di sini beban penyusutannya tidak sama seperti yang dibahas pada soal nomor 1 karena di sini menggunakan metode jumlah angka tahun di mana tidak seperti metode garis lurus. Beban penyusutannya akan tetap sama dan 350 juta rupiah dikurangi 120 juta rupiah. Di sini 120 juta rupiah dihasilkan dari berdasar penyusutan dikali sisa umur dibagi pecahannya di sini 15 tahun. Jadi 450 juta rupiah dikali 4 dan dibagi 15 hingga menjadi 120 juta rupiah hingga totalnya menjadi 230 juta rupiah. Ke bawahnya pun sama menggunakan atau perkalian tadi seperti 450 juta rupiah dikali sisa umur dan dibagi pecahan. Untuk harga atau total akhirnya yaitu senilai 50 juta rupiah. Dan dimasukkan atau jika dimasukkan dalam jurnal, di sini terdapat pada tahun 2017 beban penyusutan mesin FC-nya didebetkan 150 juta rupiah dan untuk akumulasi penyusutan FC-nya dikredit 150 juta rupiah. Begitu pula pada tahun selanjutnya pada tahun 2018. Pada tahun 2018 ini beban penyusutannya sama, yaitu 120 juta rupiah didebetkan dan untuk akumulasi penyusutannya 120 juta rupiah dikredit. Di sini hanya tinggal beban penyusutan mesinnya tinggal didebetkan dan untuk akumulasinya dikreditkan sesuai dengan tabel neraca yang telah tadi dibuat. Nah, yang kedua di sini menggunakan metode saldo menurun. Yang kedua menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, di sini memiliki rumus penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa dan dibagi taksiran umur ekonomis aset. Di sini taksiran umur ekonomis asetnya 5 tahun dan untuk harga perolehannya 500 juta, nilai sisanya 50 juta. Maka 500 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dibagi 5 tahun menjadi 90 juta rupiah. 900 juta rupiah dibagi 450 juta. 450 juta dari mana? Dari sini, dari 500 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah menjadi dasar penyusutan seperti tadi, yaitu sama dengan 20%. Nah, 20% akan dikalikan 2 karena di sini menggunakan metode saldo menurun ganda menjadi 40%. Nah, sesuai pada tabel di sini, pertama pada periode sama berisi tanggal-tanggal atau tahun pada tanggal dan tahun dasarnya penyusutan dan untuk nilai buku awal tahunnya di sini 500 juta rupiah. Buku awal tahunnya 500 juta rupiah. Untuk pertama yaitu 400 juta rupiah, 450 juta rupiah, mohon maaf, 450 juta rupiah di sini diperoleh dari harga tadi atau dari harga perolehan dikurangi nilai sisa sehingga menghasilkan 450 juta rupiah. Di sini 450 juta rupiah dikalikan dengan 40% hingga diperoleh 180 juta rupiah. Maka 500 juta rupiah dikurangi 180 juta rupiah menjadi 320 juta rupiah. Untuk beban penyusutannya akan
sama seperti tadi, 320 juta rupiah. Dari mana 320 juta rupiah? Dari sini, dari nilai akhir buku tahun tadi yang telah 500 juta rupiah dikurangi 120 juta rupiah, maka hasilnya 320 juta rupiah. 320 juta rupiah ini akan dikalikan terhadap 40% ini hingga menjadi 128 juta rupiah. Maka hasilnya 320 juta rupiah jika dikurangi 180 juta rupiah menjadi 192 juta rupiah. Untuk 192 juta rupiah ini akan disimpan di nilai buku awal seperti yang telah sebelumnya dilakukan, dan 192 juta rupiah ini dikalikan 40% sehingga hasilnya 76 juta rupiah, dan 192 juta rupiah dikurangi 76 juta rupiah menjadi 115.200 rupiah. Ini akan berlanjut hingga masa ini berakhir. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.